Kita ada di ujung tahun dan kita akan menutup tahun ini dengan ucapan syukur. Kita akan menutup tahun ini dengan pemujaan kepada Tuhan. Kita akan menutup tahun ini dengan sungguh-sungguh memperbarui kekuatan kita untuk mendapatkan lebih lagi berkat Tuhan, lebih lagi perkenanan, lebih lagi urapan, lebih lagi kemuliaan, dan bersama Tuhan memasuki tahun baru. Saya ambil satu ayat karena masih dalam suasana Natal, tapi juga untuk menutup tahun ini. Matius 1 ayat 19 sampai 25. Karena Yusuf seorang yang tulus hati dan tidak mau menyemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak dalam mimpi dan berkata, Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu. Sesudah bangun dari tidur, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkannya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya, tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan. Saudara, ada sesuatu rahasia yang luar biasa. Ini hal yang sepele, tetapi mari kita belajar. Yang pertama, biarlah kita menutup tahun ini dengan hati yang tulus. Kata tulus artinya hati yang bersih. Hati yang tidak dipenuhi dengan kecurigaan, kemarahan, kesakitan, pemberontakan, saudara. Ada berapa banyak orang menutup tahun dengan luka parah karena hatinya terus marah. Dan biar bagaimanapun menurut penyelidikan, ketika saudara marah, saudara membuat semua sistem imun dalam hidup saudara shutdown. Ketika saudara khawatir, itu membuat lambung saudara mengeluarkan gas, kesakitan, dan asam yang menimbulkan sangat banyak kerusakan. Saudara, bahkan ketika kita takut, saudara, ginjal kita tidak bisa berfungsi dengan benar. Dan ketika sudah tidak ada harapan, putus asa, maka jantung kita, saudara, menjadi sangat berat sampai paru-paru kita menjadi susah bernafas. Sekali lagi, seluruh tubuh kita dikendalikan oleh yang namanya hati. Bukan jantung dalam arti yang sebenarnya, bukan juga lever dalam arti yang sebenarnya, tapi yang namanya manusia jiwa. Dan kita sebut dengan singkat hati. Karena itu Alkitab berkata, Yusuf seorang yang hatinya tulus, jiwanya tulus. Dia tidak menyimpan sesuatu yang negatif. Dia tidak marah kepada Maria. Dia tidak curiga kepada Maria. Dia tidak marah kepada sekeliling. Dia tidak marah kepada Tuhan. Dia bahkan tidak ingin melukai siapapun. Mari di akhir tahun ini kita membereskan ini. Letakkan semuanya. Ampuni yang harus diampuni, let it go. Kadang-kadang ada begitu banyak orang yang tidak bisa let it go. Saudara, mereka tidak bisa melepaskan pacarnya padahal itu bukan dari Tuhan. Saudara, ada beberapa yang tidak bisa melepaskan hobinya, misalnya dugem, padahal itu Tuhan tidak suka. Ada beberapa yang tidak bisa melepaskan uangnya, padahal pada waktu kita menabur itu investasi. Hari ini ayo bereskan hati sebelum kita menutup tahun 2024 dan memasuki 2025 dengan sukacita. Yang kedua, apapun Yusuf mempertimbangkan. Mempertimbangkan dalam kata timbang, saudara ya. Saudara, dan Alkitab berkata, biarlah engkau punya timbangan yang adil dan tidak berat sebelah. Dalam hidup ini jangan pernah mengambil keputusan apapun dengan tergesa-gesa, dengan emosi. Saya punya statement, kalau kamu marah jangan keluarkan apapun dari mulutmu, diam dulu. Pertimbangkan. Kalau engkau tertekan, jangan ambil keputusan. Diam dulu. Bawa kepada Tuhan. Ketika engkau juga sangat pengen beli hadiah. Atau sangat ingin beli tas misalnya. Jangan beli dulu. Tahan dulu. Coba tahan 1-2 hari, dilihat lagi. Mungkin tiba-tiba itu tidak menarik, saudara. Tahukah saudara bahwa tanpa saudara sadari, di televisi, di TikTok, dimanapun, itu diberikan namanya gelombang sublimasi. Gelombang sublimasi adalah gelombang yang tidak terdengar suaranya.
Dan itu berkata gini, beli, 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 beli. Dan gelombang itu bisa membuat tiba-tiba barang yang saudara tidak perlukan, saudara membelinya. Tapi pada waktu saudara meletakkan dulu, saudara keluar dari tempat itu sehari 2 hari, maka gelombang itu akan bersih. Maka saudara bisa menimbang dengan benar. Saya membaca dan menyelidiki dan mengerikan sekali. Saudara, dikatakan bahwa 80% dari barang yang kita beli tidak kita butuhkan. Salah satu bukti, saudara, kita membeli baju jauh lebih banyak dari yang kita bisa pakai. Karena kita pakai, saudara, kita mungkin butuh cuma 4 baju cukup gonta-ganti. Tapi kita bisa membelinya sangat banyak. Saudara, mereka berkata kita punya alat tulis lebih banyak dari yang kita butuhkan. Kita juga makan lebih banyak dari yang kita butuhkan. Contohnya badan saya, saudara ya. Seharusnya kalau saya makan sesuai kebutuhan, saya cuma butuh 700 kalori. Tetapi sejujurnya saya makan sangat banyak. Sehingga badan saya tidak langsing tapi langsung. Dan inilah hari-hari ini. Mari kita belajar menimbang. Supaya kita melakukan segala sesuatu dengan lebih bijak. Tahun depan adalah tahun yang bijak. Dan kita akan melihat sebuah kemenangan. Yang ketiga, kita mau hadapi tahun depan dan memasuki akhir tahun. Dengan apa? Dengan selalu tanya Tuhan. Saya bersyukur ini ditanamkan oleh ayah saya. Dan mungkin beberapa orang bosan dengan berkata, kenapa ini menjadi kunci? Ya, ini menjadi kunci dalam seluruh keberhasilan saya. Dalam seluruh kehidupan saya. Dalam seluruh, saudara, apa yang saya buat. Jaminan adalah ketika kita tanya Tuhan. Jaminan bukan karena punya uang. Jaminan bukan karena kita, saudara, punya koneksi. Jaminan bukan karena kita punya teman keluarga. Jaminan karena kita tanya Tuhan. Dan lakukan apa yang Tuhan mau. Dalam hidup saya menikah karena tanya Tuhan. Bukan karena selera saya. Saya tinggal di bed kasih karena tanya Tuhan. Saya membuka Mahanaim karena tanya Tuhan. Saya, saudara, kapan punya anak karena tanya Tuhan. Dan hari ini setiap kali saya menikmati semua hasilnya, saya cuma berkata, terlalu indah, terlalu ajaib, terlalu dahsyat, terlalu, saudara, spektakuler. Hanya karena satu, tanya Tuhan. Hadapi tahun depan dengan tanya Tuhan setiap langkah. Dan tutup tahun dengan tanya Tuhan. Maka saudara akan melihat sebuah kemenangan besar. Yang terakhir, saudara, dikatakan Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan. Dia mengambil Maria sebagai istrinya tetapi tidak bersetubuh. Saudara, Yusuf ini tidak mengambil keuntungan buat dirinya. Dia mengutamakan pekerjaan Tuhan. Saudara, dia bisa berkata, oke, Maria sekarang sudah jadi istri saya, cantik, muda, wah langsung sikat. Saudara, tetapi dia berkata enggak. Pekerjaan Tuhan nomor 1. Visi Tuhan nomor 1. Dia melindungi Maria. Dia menjagai begitu rupa. Dia tidak mengabarkan apapun. Dia mengambil resiko. Karena buat dia kepentingan Tuhan nomor 1. Alkitab berkata, dahulukan Tuhan dalam segala perkara. Maka dia akan memberikan semuanya buat hidupmu. Di akhir tahun ini, dahulukan Tuhan. Untuk kita berdoa, menyembah, introspeksi. Dahulukan Tuhan untuk kita menabur pekerjaan Tuhan. Dahulukan Tuhan untuk kita menolong orang lain. Maka saudara akan melihat sepanjang tahun depan, dahulukan Tuhan. Buat keluarga, buat reaksi kita, perasaan kita. Dahulukan Tuhan. Saudara akan melihat kemenangan, melihat keajaiban, melihat ekstravagan karya-karya Tuhan yang spektakuler. Selamat menutup tahun ini bersama Tuhan.